Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nisa dengan NIM 10572111192220. Kali ini saya akan memaparkan materi pada PowerPoint dalam proposal penelitian saya. Proposal penelitian saya berjudul Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan metode Economic Value Added atau EVA dan Financial Value Added atau FVA pada PT Goa Makassar Tourism Development Tbk periode 2017 sampai dengan 2022. Pada bab 1 di latar belakang penelitian saya yaitu analisis kinerja keuangan merupakan proses perhitungan rasio dari data keuangan perusahaan yang digunakan untuk memprediksi di masa yang akan datang. Alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan pada umumnya menggunakan rasio finansial yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Namun karena penggunaan rasio tidak dianggap rasional karena dianggap memiliki kelemahan utama rasio keuangan adalah tidak memperhatikan biaya modal. Maka penulis menggunakan metode Economic Value Added yang mengukur keuntungan perusahaan dengan mempertimbangkan biaya modal. Dan Financial Value Added yaitu alat ukur perhitungan kontribusi aktiva tetap dalam menghasilkan laba bersih perusahaan sebagai pembeda dengan rasio keuangan. Adapun rumusan masalahnya yaitu rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan PT Goa Makassar Tourism Development Tbk jika diukur dengan menggunakan Economic Value Added dan Financial Value Added periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Tujuan penelitiannya yaitu Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis kinerja keuangan PT Goa Makassar Tourism Development Tbk yang diukur dengan menggunakan metode Economic Value Added dan Financial Value Added pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Pada bab 2 yaitu tinjauan teori. Yang pertama, kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran suatu pencapaian, penerapan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Yang kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisikan informasi-informasi yang menuliskan keadaan keuangan perusahaan secara periodik. Yang ketiga yaitu Economic Value Added adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang mengatakan bahwa keberhasilan hanya bisa terbentuk jika perusahaan bisa memenuhi seluruh biaya operasi dan biaya modal. Yang keempat, Financial Value Added merupakan alat ukur atau metode baru dalam mengukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. Metode ini memperhitungkan kontribusi dari fixed asset dalam menghasilkan laba bersih perusahaan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yaitu oleh A. Kadim dan Nardi Sunardi pada tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu kinerja keuangan dengan metode Economic Value Added, Financial Value Added, dan Market Value Added, studi pada industri telekomunikasi di Indonesia yang terdaftar di BI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hasilnya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pada industri telekomunikasi dengan nilai EVA, FVA, dan MVA adalah positif, yang berarti perusahaan berkinerja baik dan mampu menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Penelitian yang kedua yaitu dari Mauniambat, Sonia Sulfadesidanus, Ina Nurjana, Febri Edward, Yan Yuda Suryanto pada tahun 2022. Dengan judul Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Economic Value Added dan Financial Value Added, studi pada industri batubara yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2020.
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa perusahaan pada industri batubara dengan nilai EVA dan EVA adalah negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang tidak baik. Penelitian yang ketiga yaitu dari Yuliana Yusuf, Goso, dan Iketut Putra pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Economic Value Added pada Hotel Awana Palopo. Berdasarkan hasil analisis EVA, pada Hotel Awana Palopo memperoleh nilai positif, yang berarti perusahaan mampu menciptakan nilai tambah ekonomis. Selanjutnya dalam kerangka berpikir, dimulai dari PT Gua Makassar Tourism Development Tbk. Selanjutnya diambil laporan keuangannya, dan di Economic Value Added menggunakan metode menggunakan rumus NOPAT, Invested Capital, WACC, dan Capital Charge. Di Financial Value Added ada NOPAT, Total Research, WACC, Equivalent Depreciation, dan Depreciation. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasinya yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT Gua Makassar Tourism Development periode 2017 sampai dengan 2022. Sampelnya yaitu laporan keuangan perusahaan, khususnya laporan laba rugi dan neraca pada PT Gua Makassar Tourism Development Tbk periode 2017 sampai dengan periode 2022. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Lokasi atau tempat penelitian ini dilaksanakan menggunakan laman resmi PT Gua Makassar Tourism Development Tbk yaitu https www.tanjungbunga.com dengan pengambilan data penelitian berupa laporan keuangan tahunan dari PT Gua Makassar itu sendiri dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu terhitung mulai tanggal 1 Desember sampai 1 Januari, terhitung 1 bulan. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencari, melihat, dan mempelajari data-data yang telah dipublikasikan oleh PT Gua Makassar Tourism Development yang berupa laporan keuangan tahunan. Selanjutnya kajian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori yang mendukung penelitian ini dengan cara mempelajari, meneliti, serta menelaah literatur teoritis berupa buku dan jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian. Data ini dikumpulkan guna sebagai data pendukung sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti. Mungkin sekian pemaparan PowerPoint proposal penelitian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.